Awal mula dari usaha yang saya jalani, ini bukan yang pertama kali, tapi adalah usaha yang pertama kali itu adalah di masa saya masih di semester 3. Yang dimana pada saat itu saya berusaha untuk mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari setelah menikah, pada saat itu dengan berjualan nasi goreng. Itu awal mulanya. Dan setelah itu kita jual-jual juga yang lain seperti ya makanan sehari-hari lah, atau mungkin makan sarapan pagi lah bagi mahasiswa, yaitu istilahnya dengan bahasanya itu jualan ikhlas yang diletak di musola-musola seperti itu, dan itu kita tinggal gitu tanpa harus menunggu pembeli, dan mereka lah yang menukar uangnya masing-masing. Sampai akhirnya pada suatu ketika kebutuhan juga semakin mendesak pada saat itu, dan ketika itu teman saya pada saat itu sudah ada usaha, ya bukan usaha sih, tapi mau membuka usaha baru. Setelah membuka usaha baru, dia belum ada orang untuk yang bekerja pada saat itu. Setelah itu barulah saya diajak untuk join dengan beliau, Setelah join, nggak lama kemudian, karena saya disuruh untuk belajar. Tapi yang sayangnya dia tidak belajar pada saat itu. Itu yang saya sayangkan dari beliau. Karena dia selaku yang mempunyai usaha gitu. Jadi saya cukup lama, beliau 1 tahun juga berjalan dengan beliau, dengan teman saya. Jadi setelah itu nggak lama kemudian, karena yang belanja itu udah saya, apa segala macam, terbersihlah untuk buka usaha sendiri pada saat itu. Dan ketika itu saya nggak ada modal gitu. Nggak ada modal. Artinya nggak ada modal secara finansial gitu. Keinginan ada, dan itu tidak pernah sih saya inginin usaha ini, tapi sulit untuk menjangkau gitu. Karena apa? Saya nggak punya modal, dan kedua saya nggak punya link untuk bertanya pada saat itu. Dan alhamdulillah dimudahkan Allah, di 1 tahun setelah saya bekerja dengan teman saya dibantu oleh seseorang gitu untuk membeli styling dengan seharga Rp300.000, dan itu saya cicil dengan beliau. Setelah itu nggak lama kemudian barulah kita itu bergerak, dan alhamdulillah di 1 tahun pertama itu udah 1 bulan pertama pada saat itu saya bilang ke orang tua saya, "Assalamualaikum ayah, untuk bulan ini bulan rantu nggak usah dikirim lagi." "Kenapa?" katanya. "Doain aja ya, insya Allah usahanya yang sekarang ini jalan," bilang gitu. "Yakin kamu?" "Insya Allah saya yakin bahwasanya pasti bisa. Insya Allah saya yakin bisa. Bener ini, insya Allah ya. Pokoknya doakan ayah, mudah-mudahan ini bisa berjalan." Dan alhamdulillah mulai dari bulan setelah saya katakan tidak lagi, termasuk bulan itu, sampai sekarang alhamdulillah itu sudah tidak dibiayai sama sekali. Karena di pernikahan saya itu sudah berumur kurang lebih jalan 10 tahun. Jadi alhamdulillah apa yang saya buat itu adalah sebuah keputusan yang terbaik. Dan saya tidak mengambil kembali sejarah ulang atau menyesal setelahnya. Dan setelah itu terbentuklah usaha ini, step by step saya jalani, sampai akhirnya alhamdulillah, qadarullah sampai sekarang berjalan. Ya memang sedikit pahitnya pasti sakit lah. Yang namanya dagang itu nggak semudah kita membeli telapak tangan. Pasti ada suka dan dukanya. Ketika di saat tertentu, contoh seperti kita itu di bulan Ramadan, usaha cemilan itu sangat jatuh. Dan bahkan pada saat itu terbilang saya tidak ada lagi usaha. Saya coba bertahan dengan apa yang saya simpan sebelumnya. Maka dari itu, setelah berulang dan kalau jatuh sih belum sih, alhamdulillah di usaha jamurin belum jatuh, karena di tahun keempat ya, atau di tahun kedua setelah udah usaha sendiri, saya sudah racik sendiri tepungnya. Karena itu biaya yang paling besar. Kalau di usaha jamur ini, tepung paling besar biayanya dibandingkan dengan jamurnya. Maka ketika itu sudah dapat, alhamdulillah sampai sekarang, dan itu memudahkan saya, walaupun saya cuma dapat hanya 1 kilo per hari, dan insya Allah itu masih cukup untuk bawa pulang ke rumah, tanpa harus minjam sana, minjam sini, atau mengatakan kita makan ini dulu hari ini. Insya Allah masih pertanyaan sederhana aja, makan apa kita hari ini.
Jadi apapun konsep kehidupan yang kita jalani sekarang ini, tujuan utamanya adalah mengharapkan ridha Allah. Apapun usaha kita hari ini, itu mendekatkan kita kepada Allah atau sebaliknya, atau lebih jauh lagi kita dari Allah. Dan ketika kita diterjang suatu masalah, kemana kita kembali? Apakah kita tetap istiqomah dengan apa yang kita miliki, atau kembali kepada apa yang sudah ada diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini? Jadi apapun yang terjadi pada saat ini dan yang akan datang, yakinlah ketentuan Allah sudah menentukan apa yang ada pada diri kita. Yakinlah apa yang hari ini yang kita buat, ibadah yang hari ini kita buat, amalan yang hari ini kita buat, dan juga sedekah dan juga kasih sayang kita kepada anak dan istri kita hari ini, itulah milik kita sebenarnya. Bukan harta yang berlimpah, bukan apa yang tidak kita miliki seakan-akan kita miliki. Dan menjadi tolak ukur semuanya adalah bagaimana usaha atau pekerjaan atau investasi yang kita buat itu menjauhkan diri atau mendekatkan diri kepada Allah, atau membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.